Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Ayo kawan, mari dengarkan cerita Nabi yang kukisahkan. Nabi Ayub alaihi salam, Nabi teladan yang luar biasa. Nabi Ayub adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Ayub adalah nabi yang kaya raya, hartanya melimpah ruah, rumahnya megah, ternaknya yang sangat banyak, memiliki istri dan anak yang solih dan solihah. Beliau hidup makmur dan sejahtera, hidupnya dipenuhi kesenangan. Namun beliau tetap tekun beribadah. Beliau dikenal sebagai orang yang pandai, sopan, bijaksana, dermawan, dan suka menolong orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub dikenal memiliki kepribadian yang menawan dan pandai bersyukur. Ia tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Hal tersebut membuat iblis iri. Ia ingin menggoda Nabi Ayub agar terjerumus dalam dosa. Iblis segera menghadap Allah dan meminta izin untuk menguji kesabaran dan ketaatan Nabi Ayub. Allah pun mengabulkan permintaan iblis. Lalu iblis mulai membuat rencana untuk menjatuhkan Nabi Ayub. Iblis dan kelompoknya mulai melancarkan aksi pertamanya. Dalam waktu singkat, semua hewan ternak Nabi Ayub mati ditimpa penyakit yang aneh. Rumahnya yang megah tiba-tiba saja sudah hangus terbakar. Nabi Ayub dan keluarganya benar-benar menjadi miskin. Iblis pun mendatangi Nabi Ayub dan menghasutnya. Hai Ayub, sesungguhnya Allah telah menghanguskan kekayaanmu hingga kamu miskin. Buat apa banyak beribadah jika kamu menjadi miskin? Nabi Ayub berkata, sesungguhnya apa yang kumiliki adalah milik Allah. Jika Allah menghendaki untuk mengambilnya, aku tetap akan bersyukur. Bukankah aku telah lama diberikan nikmat yang banyak oleh Allah? Kemudian Nabi Ayub dan keluarganya tetap menjalankan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Iblis menyusun rencana selanjutnya untuk menggoyahkan iman yang dimiliki Nabi Ayub dan keluarganya. Iblis menghancurkan bangunan tersebut dan membunuh semua anak Nabi Ayub. Tentu saja hal ini membuat Nabi Ayub dan istrinya sangat bersedih. Kembali iblis mendatangi Nabi Ayub dan berkata, hai Ayub, Allah telah mengambil semua anak-anakmu. Untuk apa lagi kamu beribadah kepadanya? Akan tetapi Nabi Ayub tetap bersabar dan berkata, sesungguhnya anak-anakku milik Allah. Jika Allah menghendaki mereka, itu adalah haknya. Aku tetap bersabar dan bersyukur kepadanya. Iblis kembali menemui kegagalan. Ia semakin kesal, namun belum berputus asa untuk menggoda Nabi Ayub dan istrinya. Iblis pun memberikan penyakit kulit kepada Nabi Ayub. Tubuhnya dipenuhi dengan kudis bernanah dan baunya sangat busuk sekali. Semakin hari penyakit Nabi Ayub semakin parah.
Nabi Ayub akhirnya hanya bisa berbaring dan melaksanakan kegiatannya di atas tempat tidur. Warga pun mengucilkan dan akhirnya mengusir Nabi Ayub dan istrinya. Hari demi hari penyakit Nabi Ayub bertambah parah. Siti Rahmah tidak tahan menyaksikan suaminya sangat menderita. Ia berkata, "Wahai suamiku, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Aku tidak tega melihatmu dalam keadaan yang seperti ini." Nabi Ayub menolak sambil berkata, "Wahai istriku, aku malu kepada Allah untuk meminta kesembuhan. Sedangkan Allah telah melimpahkan kesehatan yang lebih dari sakit ini." Nabi Ayub pun kemudian tetap beribadah kepada Allah meskipun dalam keadaan yang sangat payah. Iblis semakin geram dengan kesabaran Nabi Ayub. Dengan tipu muslihatnya, iblis menggoda Siti Rahmah agar meninggalkan Nabi Ayub. Nabi Ayub pun hidup sendiri. Nabi Ayub bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk memohon kesembuhan. Allah mengabulkan doanya dan berfirman, "Hentakkanlah kakimu ke tanah." Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah. Keluarlah air yang sangat segar. Nabi Ayub pun kemudian mandi dan minum air tersebut. Tidak beberapa lama kemudian, Nabi Ayub merasa sehat kembali. Penyakit kulit yang diderita telah sembuh. Bahkan wajahnya terlihat semakin tampan dan gagah. Tak berapa lama, istrinya kembali dan mencoba untuk menemukan suaminya. Awalnya Siti Rahmah tidak percaya kalau laki-laki gagah di rumahnya itu adalah suaminya. Namun Nabi Ayub kemudian meyakinkan, "Akulah suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku." Mereka pun berpelukan dan kembali hidup bahagia. Penuh cinta terus melanjutkan dakwah menyebarkan ajaran Allah, mengabarkan keselamatan, persaudaraan, dan mengajak manusia untuk kembali dan berjuang di jalan Allah. Teman-teman, demikian tadi kisah Nabi Ayub alaihissalam yang telah sabar dan istiqomah beribadah kepada Allah meskipun diuji dengan cobaan hidup yang begitu berat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadikan kita pribadi yang sabar dan bertakwa. 3 dikali 7 21. Insya Allah kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.